Ammar bin Yasir merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang meninggal sebagai orang beriman. Ia dan keluarganya juga dijamin masuk surga. Ammar lahir di tahun Gajah. Ayahnya bernama Yasir bin Amir dan ibunya Sumayyah binti Hayat. Keluarga Ammar termasuk dalam golongan yang pertama masuk Islam. Yasir bin Amir adalah perantau dari Yaman. Dia bersahabat dengan Abu Hujaifah bin Mughirah, kemudian dinikahkan dengan sahayanya Sumayyah binti Hayat. Ammar dan kedua orang tuanya berasal dari keluarga miskin. Ketika Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna menjadi seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah kepada beliau. Berpikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang dipikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau dalam berpikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Setelah itu, Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan nikmatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah, kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata, Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya. Keislaman mereka termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, generasi pertama. Dan sebagaimana halnya orang-orang saleh yang termasuk dalam golongan yang pertama masuk Islam, mereka cukup menderita karena siksa dan kekejaman kaum Quraisy. Mengetahui Ammar dan keluarganya masuk Islam, kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk membuat kaum muslim meninggalkan Islam. Keluarga Ammar menjadi korban kekejaman dan kezaliman kaum Quraisy. Keluarga Ammar dibawa ke padang pasir untuk disiksa. Meskipun mendapat siksaan, keluarga Ammar tetap beriman dan tabah menjalaninya. Maka yang demikian panas, lalu didera dengan berbagai siksaan. Dari penderitaan dan pengalaman Sumayyah dari siksaan ini, namun Sumayyah telah menunjukkan sikap dan pendirian tangguh, yang dari awal hingga akhirnya telah membuktikan kepada kemanusiaan, suatu kemuliaan yang tak pernah terhapus, dan kehormatan yang pamornya tak pernah luntur. Adapun terbunuhnya Sumayyah binti Hayat dengan cara yang sadis. Sebagian disebutkan dalam sejarah, Abu Jahal mentang-mentang dia dari Bani Mahzum, maka dia mengambil tombaknya kemudian ditusuklah ke dalam kemaluan Sumayyah. Akhirnya Sumayyah meninggal dunia. Dia adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ujian para sahabat sangat berat. Orang-orang yang tidak mampu disiksa dengan berbagai macam siksaan, termasuk Ammar bin Yasir. Rasulullah ketika melewati mereka, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah mengatakan, "Bergembiralah wahai keluarga Ammar, bergembiralah wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikan surga bagi kalian." Karena kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Ketika itu Rasulullah melihat Ammar bin Yasir dan Sumayyah disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Yasir dan Sumayyah terbunuh. Nabi hanya mengatakan, Allah menjanjikan surga bagi kalian. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, ada kumbang atau binatang yang buruk lewat, mereka disuruh mengatakan bahwa itu Tuhan selain Allah. Maka mereka ikut mengatakannya supaya selamat, dan dalam kondisi terpaksa. Ammar juga terpaksa mengucapkannya. Ketika itu Ammar pun takut dan dia selamat, lalu dia pun datang kepada Rasulullah dengan penuh kesedihan. Rasulullah berkata, "Ada apa dengan engkau wahai Ammar? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau tinggalkan?" Maka Ammar bercerita bagaimana dia dipaksa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Tuhan mereka, dan untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Keburukan yang aku tinggalkan ya Rasulullah, aku tidak dibiarkan, aku terus disiksa hingga aku menghina dan mencela engkau ya Rasulullah." Ammar berkata. Kemudian Rasulullah berkata, "Bagaimana kau dapati hatimu ketika kau mencelaku?" Ammar mengatakan, "Aku juga memuji Tuhan-Tuhan mereka." Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana kau dapati hatimu?" Ammar berkata, "Aku dapati hatiku tenang dengan keimanan." Lalu Rasulullah berkata bahwa, "Kalau mereka menangkap engkau lagi, dan dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka ucapkanlah." Karena kondisi darurat, dan itu diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl, ayat 106, yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dia tidak berdosa.
Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official, untuk semakin berkembang, dengan cara meng-subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silahkan share video ini, agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hati Ammar menjadi tentram setelah mendengarkan penjelasan Nabi Muhammad. Setelah itu Ammar bin Yasir menjalani kehidupan Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu hijrah ke kota Madinah. Secepatnya masyarakat Islam terbentuk dan menyempurnakan barisannya. Maka di tengah-tengah masyarakat Islam yang beriman ini, Ammar pun mendapatkan kedudukan yang tinggi. Rasulullah amat sayang kepadanya, dan beliau sering membanggakan keimanan dan ketakwaan Ammar kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya. Setelah itu Rasulullah mempersaudarakan Ammar bin Yasir dengan Hujaifah bin Al-Yaman. Di Madinah Ammar membantu Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Ammar mengangkat 2 bata, sebagian sahabat yang lain mengangkat 1 batu. Ini bukti bahwa Ammar sungguh-sungguh dalam bekerja. Kata Rasulullah, Ammar mengikuti seluruh peperangan yang ada di zaman Rasulullah dan peperangan setelah Rasulullah wafat, seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Badar dan perang-perang lainnya. Fitnah peristiwa Perang Siffin mengakibatkan Ammar bin Yasir meninggal dunia, dan umur beliau sudah 93 tahun sekitar tahun 37 Hijriah. Wallahu alam. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.